Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Dan kali ini sudah sore ya, karena aku tadi sempat ada kegiatan untuk mencari money ya. Jadi aku bikin kontennya agak sorean. Jadi tuh udah di sini daerahnya agak mendung kan. Jadi mohon maaf kalau kekurangan cahaya ya. Jadi ya intinya kita mencoba untuk maksimal mungkin untuk menghibur kalian kita. Dan kali ini guys, aku ingin membahas sebuah cerita lagi tentang Sagittarius lagi ya guys. Tapi gak beda jauh, ini masih di lingkungan sekolah. Jadi kemarin tuh sempat belum cerita karena karena mungkin durasinya cukup panjang ya. Jadi aku jadi dua bagian, yang versi sekolah ini jadi yang bagian kedua. Dan mungkin di bagian kedua ini banyak Sagittarius di lingkungan sekolah yang mengalami hal seperti ini ataupun yang pernah menjadi bahan seperti ini ya. Jadi apapun itu ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di next video. Oke guys, kali ini aku minta maaf dulu karena rambut aku berantakan sekali. Ya habis mandi lah, karena kan habis cari-cari money is money. Kita mandi dulu, jadi rambut aku belum sempet kering, ini masih agak-agak basah gitu ya. Karena aku nggak punya hair dryer ataupun semacamnya lah yang mengeringkan rambut. Ya aku pakai kipas angin aja lah. Tapi itu nggak penting karena pembahasan konten kali ini masih mencakup lingkungan sekolah ya. Ini mungkin banyak Sagittarius yang di lingkungan sekolah mengalami hal ini ataupun pernah ya menjadi bahan seperti ini ya. Yang pertama adalah Sagittarius adalah orang yang suka dicurhatin ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dulu mungkin aku pernah ngalamin seperti ini. Banyak sekali bahan-bahan curhat dari teman-teman aku tuh sampai ke aku loh. Kadang ada ya masalah tugas sekolah ataupun ulangan-ulangan gitu. Terus ada lagi masalah gebetan lah. Ya intinya Sagittarius tuh tempatnya curhat loh guys. Tapi kenapa ya, menurut aku tuh kalau curhat sama Sagittarius ya, kamu tuh udah niat aja. Terus mendahului lah, cerita dahulu sedikit. Terus Sagittarius tuh akan tahu dengan sendirinya loh guys masalah kalian. Mungkin sama seperti kalian yang pernah dicurhatin oleh teman-teman kalian ya. Tapi kalau si Sagittarius menurut aku pribadi ya, Sagittarius itu akan tahu arah curhat kamu sebelum kamu selesaikan curhatan kamu ya. Mungkin nggak semua Sagittarius, tapi ini pengalaman pribadi aku ya. Jadi bahan curhatan tuh enak-enak gak enak sih sebenarnya. Gak enaknya kenapa? Takutnya salah paham guys, karena tuh nggak semua orang yang nerima posisi kita loh. Apalagi kan aku kan laki-laki ya. Jadi kalau ada cewek yang curhat tuh ditakutnya ada salah paham, terus difoto dilaporkan ke pacarnya. Jadi intinya enak-enak gak enak sih. Enaknya ya mungkin banyak banyak teman ataupun banyak pengalaman dari cerita-cerita teman-teman yang curhat ke Sagittarius, terutama aku pribadi. Terus nggak enaknya ya seperti itu ya, takut salah paham aja. Jadi intinya nggak tahu kenapa ya, mungkin aku pribadi tuh lebih suka dicurhatin karena menurutku yang berjodoh Sagittarius itu orang yang tepat untuk dicurhatin. Nggak tahu, dan katanya kalau kamu curhat dengan si Sagittarius ini, kamu siap-siap deh untuk terbongkar semua sifat-sifat kamu di situ. Karena Sagittarius ini tipikal orang yang jujur guys. Kalau kamu bertanya gini contohnya ya, menurut lo gue tuh gimana sih kok bisa cewek gue gini. Wah bahaya tuh, Sagittarius bisa beberkan semua yang dia gak pernah dia ceritakan ke kamu. Jadi kamu bertanya, jadi dia akan beberkan semua itu. Yang kenapa gitu loh. Gue heran dengan Sagittarius yang mungkin banyak yang di luar sana itu kalau menilai dari curhatan kan hanya satu pihak ya. Tapi kalau si Sagittarius nih, dia melihat dari pihak-pihak lain. Seperti kalau ada temannya yang curhat tentang pacarnya, jadi Sagittarius itu mencari dulu pacarnya, terus cerita dulu. Jadi dia akan mendapatkan titik temunya. Jadi nggak terlalu satu pihak. Terus menurut kalian tuh gimana? Pernahkah kalian waktu zaman sekolah dulu ataupun sekarang lah masih seperti itu, yang berjodoh Sagittarius ya, ataupun mungkin banyak zodiak lain seperti itu. Tapi ya kali ini kan aku khususkan untuk Sagittarius untuk kontenku pribadi ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan ataupun seleweng kata lah. Intinya
kalau ada yang tersinggung aku minta maaf karena ini hanya hiburan. Aku nggak sengaja untuk menyinggung kalian yang tidak suka dengan konten ini, oke? Dan terus selanjutnya, Sagittarius tipikal orang yang apa ya, intinya tuh dia tuh terlalu polos. Antara terlalu polos atau terlalu baik itu nggak ada bedanya sih menurut aku ya. Sagittarius tuh tipikal orang yang positive thinking dengan temannya ya. Mungkin di dalam seperti itu Sagittarius tuh ingin lebih menambah ikatan temannya ataupun apa ya, silaturahmi gitulah intinya gitu. Tapi terkadang tuh mereka tuh selalu dibodohin atau mereka tuh selalu dimanfaatin. Tapi si Sagittarius ini itu anggap aja lah, biarin lah, namanya gua sendiri atau aku pribadi tuh ingin berteman dengan dia, jadi apapun itu resikonya aku yang tanggung. Jadi mau dia manfaatin si Sagittarius ataupun bodohin Sagittarius tetap positive thinking loh guys, segitunya loh dengan nama ikatan temannya. Tapi enggak segitunya juga, Sagittarius juga ada kalanya dia berpaling dalam ikatan teman juga ya. Karena kalau sudah berbohong berulang kali, Sagittarius tuh akan teman kok gitu loh. Intinya rasa kecewa tuh ada loh di saat pertemanan dengan Sagittarius nih ya. Jadi hati-hatilah kalau kalian memiliki teman Sagittarius. Mereka bisa baik, tapi mereka juga bisa jahat, lebih jahat dari yang yang kalian tidak duga lah intinya gitu. Dan apa ya, terus yang selanjutnya adalah Sagittarius tipikal orang yang royal. Pernah aku ceritain tentang keroyalan si Sagittarius ini di konten aku yang sebelumnya. Mungkin konten-konten aku yang beberapa konten yang belakang itu 3 konten atau 4 konten ke belakang lah intinya. Aku kan ceritakan Sagittarius itu tipikal orang yang royal. Jadi setiap apapun yang dia miliki dia akan berbagi. Tapi ya entah kenapa gitu loh, orang tuh ngelihat si Sagittarius seperti itu dia iri loh. Kenapa ya? Kok bisa gitu loh? Kok bisanya? Mereka mungkin tahu Sagittarius itu tipikal orang yang meskipun dia nggak mampu, tapi dia tuh selalu ingin berbagi gitu loh, selalu ingin teman-temannya tuh merasakan apa yang dia rasakan gitu loh. Tapi ada aja yang iri, mungkin ada yang sirik, mungkin siriknya tuh heran aja ya, heran menurut aku. Dia tuh heran, bahkan sampai sekarang ya teman aku tuh pernah bertanya loh tentang alasan aku tuh melakukan semua ini tuh apa ya. Aku hanya jawab, aku hanya ditugaskan untuk berbuat baik, ini seperti itu kan. Tapi orang lain tuh tidak pernah menerima apa yang aku sarankan gitu loh, apa yang aku ucapkan. Intinya kalau dia udah nggak suka, itu sebaik apapun kita di mata orang itu tidak akan baik ataupun selalu buruk lah, ini ya seperti itulah. Jadi ya Sagittarius tuh fine aja lah teman-teman, enggak ya udah gitu loh. Jadi kalau kamu dianggap Sagittarius teman, tapi kalau kamu nggak nganggap ya udah, itu haknya si Sagittarius gitu loh. Kalau dia nggak nganggap kamu teman, ya udah itu haknya juga Sagittarius. Karena Sagittarius tuh tahu guys, dia tuh punya alasan untuk melepas ikatan ataupun menyambung ikatan lagi guys. Kenapa ya? Nggak semudah ya, si Sagittarius itu nggak semudah percayanya kepada seseorang. Di saat si Sagittarius itu percaya dengan orang tersebut, mungkin ya gini, Sagittarius tuh tidak percaya kalau misalnya teman sahabatnya si Sagittarius itu dijelek-jelekan oleh orang lain. Tapi si Sagittarius tuh masih percaya sama sahabatnya. Ya mungkin guys, bagi aku pribadi ikatan teman itu adalah ikatan kepercayaannya. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan. Jadi saat kita memiliki kepercayaan dari seseorang, sebaik mungkin kita gunakan kepercayaan itu dengan baik. Jangan pernah kita berbohong ataupun apapun itu. Nah gitulah guys. Jadi itulah isi konten hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah support tentunya, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun dalam arti menyinggung kalian ataupun apapun itulah. Aku minta maaf karena aku tidak sengaja, ini real dengan ceritaku pribadi ya. Jadi kalau ada yang tersinggung aku minta maaf. Jadi kurang lebihnya aku minta maaf lagi. Ya. Tiga pertama di sini, kita jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.